tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui penjelasan guru dan diskusi, diharapkan adik-adik memahami tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi dengan baik. Nah, sebelumnya Kak Dewi memiliki beberapa pertanyaan nih adik-adik. Yang pertama, apakah tumbuhan dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan di bumi? Nah, coba adik-adik renungkan ya. Lalu berikutnya, mengapa tumbuhan dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan di bumi? Ya, coba adik-adik renungkan, mengapa tumbuhan dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan di bumi? Lalu, apa yang terjadi apabila tidak ada tumbuhan di bumi? Nah, coba adik-adik renungkan jawabannya bersama. Ya, benar sekali, tumbuhan dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan di bumi karena tanpa adanya tumbuhan, makhluk hidup lain tidak dapat hidup. Bagi makhluk hidup lain, tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber makanan, oksigen, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan proses pertumbuhan manusia dari anak-anak hingga tua. Nah, sekarang Kak Dewi coba tanya ke adik-adik. Adik-adik kira-kira umurnya berapa sekarang? Ya, pastinya ada yang berumur 11 tahun, 12 tahun, atau bahkan ada yang berumur 10 tahun. Nah, tahukah adik-adik kenapa adik-adik yang awalnya kecil bisa bertumbuh menjadi besar? Ya, benar sekali. Anak-anak dapat tumbuh dikarenakan makanan yang mampu memberikan nutrisi bagi tubuh. Makanan ini tentunya berasal dari tumbuhan. Nah, seperti yang Kak Dewi sampaikan tadi, gambar di samping menunjukkan bahwa tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan makhluk hidup lainnya, seperti dapat dijadikan sebagai makanan, minuman, dan juga sebagai sumber oksigen, serta menjaga lingkungan bebas dari polusi, yaitu menjaga udara tetap bersih. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui gambar adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi adik-adik diharapkan mampu mendeskripsikan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Nah, sebelumnya Kak Dewi memiliki beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Nah, yang pertama, apa saja bagian yang dimiliki tumbuhan? Nah, adik-adik tentunya sudah sering sekali melihat tumbuhan. Nah, kira-kira apa saja yang dimiliki tumbuhan tersebut? Coba adik-adik renungkan. Lalu, apakah bagian tubuh tumbuhan tersebut memiliki fungsi masing-masing? Nah, coba adik-adik renungkan, kira-kira bagian tubuh tumbuhan tersebut memiliki fungsi masing-masing atau tidak? Ya, adik-adik tentunya sudah mengetahui fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan tersebut. Kira-kira apa fungsi daun dan akar bagi tumbuhan nih adik-adik? Coba adik-adik jawab ya. Ya, benar sekali, tumbuhan memiliki akar, batang, daun, buah, dan bunga. Masing-masing bagian tersebut tentunya memiliki fungsi masing-masing. Nah, misalnya seperti yang adik-adik sebutkan tadi, akar memiliki fungsi untuk menyerap air yang berada di dalam tanah, serta daun dijadikan sebagai tempat memasak bagi tumbuhan atau melakukan fotosintesis. Nah, lalu apa fungsi bagian tumbuhan lainnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut adik-adik. Adik-adik, coba perhatikan gambar di samping. Fenomena apakah itu? Ya, benar sekali. Gambar di samping menunjukkan fenomena polusi udara di wilayah perkotaan. Nah, kondisi ini merupakan salah satu dampak dari minimnya jumlah tanaman di daerah perkotaan, sehingga menyebabkan udara menjadi kurang bersih. Selain itu, kurangnya jumlah tanaman di bumi juga dapat menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Seperti itulah adik-adik jika tumbuhan tidak ada di bumi atau jumlah tumbuhan minim.
Lalu, apa saja sih bagian tubuh tumbuhan tersebut? Ya, bagian tubuh tumbuhan diantaranya terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, tahukah adik-adik apa fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Ya, yang pertama, akar. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah serta menopang tumbuhan. Yang kedua, batang. Batang berfungsi menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Yang keempat, bunga. Bunga dapat dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Lalu yang terakhir ada buah. Buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Tahukah adik-adik, akar memiliki beberapa bagian. Di antaranya leher akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Nah, akar dapat dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang yaitu akar yang memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Lalu ada akar serabut. Akar serabut dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan halaman rumah Kak Dewi. Tanaman apa saja yang kira-kira terdapat di sana? Ya, benar sekali. Terdapat tanaman mangga, pepaya, tebu, singkong, sirih, dan rumput-rumputan. Nah, tahukah adik-adik bahwa tanaman tersebut terbagi ke jenis batang dan daun yang berbeda-beda? Yuk kita kupas satu persatu ya adik-adik. Nah, batang dapat dibagi menjadi 3, yaitu batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Batang kayu merupakan batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri dari atas kayu. Contohnya yaitu mangga, cemara, beringin, dan lain-lain. Lalu, batang basah yaitu batang yang lunak dan berair. Contohnya yaitu batang pada tanaman pepaya, bayam, kangkung, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada batang rumput, yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas nyata, dan seringkali berongga, yaitu contohnya pada batang padi, sereh, dan rumput-rumput pada umumnya. Lalu daun juga dapat dibagi berdasarkan struktur tulangnya, yaitu ada daun melengkung, menyirip, mencari, dan sejajar. Daun melengkung yaitu berbentuk seperti garis-garis lengkung, contohnya yaitu pada daun gadung, daun sirih, daun genjer, dan lain-lain. Lalu, daun menyirip yaitu seperti susunan tulang ikan, contohnya pada daun mangga, rambutan, jambu biji, dan lain-lain. Berikutnya, ada daun menjari, yaitu berbentuk seperti susunan jari tangan, contohnya daun singkong, daun pepaya, daun kapas, daun jarak, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada daun sejajar, yaitu berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar, contohnya daun jagung, daun rumput, tebu, padi, daun kelapa, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran kita hari ini
Melalui diskusi, adik-adik diharapkan dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak dengan baik. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya apa saja bagian tubuh tumbuhan? Nah, coba adik-adik sebutkan apa saja bagian tubuh tumbuhan? Ya, bagian tumbuhan untuk bertahan hidup dan melindungi diri, kira-kira bagian tumbuhan yang mana adik-adik? Lalu bagian tumbuhan untuk berkembang biak, bagian yang mana adik-adik? Iya, benar sekali. Bagian tubuh tumbuhan yaitu terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Lalu, bagian manakah yang digunakan untuk bertahan hidup, melindungi diri, dan berkembang biak? Ya, ayo kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Akar dan batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang digunakan untuk bertahan hidup. Biasanya, tumbuhan akan menyimpan cadangan makanan di akar dan batang, sehingga ukurannya dapat membesar yang disebut dengan umbi. Umbi merupakan cadangan makanan yang dapat disimpan di batang yang disebut dengan umbi batang. Dan yang disimpan di akar disebut dengan umbi akar. Nah, di sini terdapat beberapa jenis umbi-umbian. Coba adik-adik perhatikan, yang mana kira-kira termasuk umbi akar dan umbi batang. Nah, umbi akar dari contoh gambar tersebut yaitu terdapat singkong, wortel, ubi jalar, jahe, lobak, dan lain-lain. Nah, lalu terdapat pula umbi batang. Contoh dari umbi batang yaitu talas, suweg, kentang, bengkuang, gadung, gembili, dan lain-lain. Lalu, bagaimanakah tumbuhan melindungi diri dan berkembang biak? Nah, coba adik-adik perhatikan tanaman yang terdapat di taman di samping Kak Dewi ini. Nah, kira-kira tanaman apa saja yang ada di sana? Bisakah adik-adik menyebutkan? Iya, benar sekali. Terdapat tanaman jepun, kaktus, bunga mawar, rumput, dan bunga lainnya. Nah, lalu seperti apakah tumbuh-tumbuhan tersebut melindungi diri dan berkembang biak? Ya, mari kita kupas satu persatu ya adik-adik. Nah, tumbuhan melindungi diri dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama menggunakan duri, yang kedua ada menggunakan getah, yang ketiga racun, yang keempat bulu halus, dan dapat juga menggunakan baunya. Nah, dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar Kak Dewi ini, kira-kira apa saja yang digunakan untuk melindungi diri? Coba sebutkan satu persatu. Ya, benar sekali. Pohon jepun melindungi diri menggunakan getahnya. Kaktus melindungi diri dengan duri. Bunga mawar juga melindungi diri dengan duri. Serta begitu pula dengan tanaman lainnya. Lalu, bagaimanakah tanaman tersebut berkembang biak? Nah, dalam hal ini, tanaman dapat berkembang biak menggunakan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif yaitu menggunakan bunga dari tanaman tersebut, yaitu memanfaatkan serbuk sarinya serta kepala putiknya. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif yaitu dengan memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan, misalnya dengan menggunakan akarnya, batangnya, bijinya, dan juga tunas. Nah, adik-adik, itu tadi materi mengenai bagian tubuh tumbuhan. Nah, sekarang Kak Dewi memberikan adik-adik beberapa pertanyaan nih. Coba adik-adik jawab untuk mengetahui pemahaman adik-adik mengenai materi yang Kak Dewi ajarkan tadi. Coba dijawab dengan baik ya adik-adik. Nah, untuk mengingat kembali materi yang sudah adik-adik pelajari tadi, adik-adik dapat membaca rangkuman berikut ini. Ya, semoga materi yang Kak Dewi berikan dapat bermanfaat bagi adik-adik dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.